Shalom Bapak Ibu. Shalom. Boleh kasih tepuk tangan gak buat Bapak Ibu semua di tempat ini? Bagi saya sekali lagi Tuhan membawa kita ke suatu dimensi yang berbeda. Amin Bapak Ibu. Waktu junior waktu junior sekali lagi dikasih kesempatan sama ibu. Saya cuma bilang begini, Tuhan, apa yang saya bisa kerjakan, apa yang saya bisa lakukan hari itu. Waktu saya berdoa hari itu, tiba-tiba Tuhan bilang, "Nah, udah banyak hal, udah banyak seringkali kita udah lupa dengan segala sesuatu yang di awal yang pernah kita lakukan." Mungkin kau pernah berkata, banyak orang berkata gini loh, tempat mezbah itu tempat yang paling kelihatannya paling oke, paling angker mungkin kalau dalam bahasa tanda kutipnya. Tapi bagi saya, waktu saya mencoba menikmati Tuhan di tempat-tempat yang kelihatannya nggak ada sesuatu, yang nggak kelihatan sesuatu. Bapak Ibu kalau sekitar 1 minggu, 2 minggu atau 1 bulan sebelumnya, waktu Bapak Ibu pergi ke Transera, Bapak Ibu akan melihat pemandangan yang sangat jauh berbeda dengan apa yang Bapak Ibu lihat kemarin siang gitu kan. Biarpun panas, Bapak Ibu lihat gak sih, banyak orang tetap stay di tempat, orang tetap menikmati Tuhan. Warga banyak banget, bahkan pendeta-pendeta dari luar banyak banget. Ada seorang hamba Tuhan berkata, "Ibu luar biasa, api Tuhannya luar biasa, lawatannya luar biasa." Itu luar biasa Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Tapi boleh gak kasih tepuk tangan sekali lagi buat Bapak Ibu yang ada di tempat ini. Sekali lagi Bapak Ibu mencatatkan sejarah, dan Bapak Ibu mencatatkan mimpinya Tuhan buat kota ini. Amin. Sekitar waktu Ibu In bilang kita buat di Transera, waktu itu saya berdoa sama Tuhan. Tiba-tiba Tuhan kasih sesuatu satu firman, dan firman ini boleh buka, tampilkan slide-nya Bapak Ibu. Kita ini adalah penggenap janjinya Tuhan. Amin. Mau sampai kapanpun saudara tetap penggenap janjinya Tuhan. Engkau mau letih, engkau mau lelah, seret dagingmu dan genapi janji Tuhan dalam hidup saudara. Tapi bukan hanya genapi janji buat hidup kita, tapi buat keluarga kita, buat kota kita, buat bangsa kita. Amin. Tadi Bapak Ibuin daftarkan satu persatu. Habis ini semua pada pergi lagi. Dan sampai kapanpun Mahanaim gak pernah sepi Bapak Ibu. Mahanaim akan tetap rame, Mahanaim akan tetap membawa kabut Tuhan, Mahanaim akan tetap mempermuliakan Tuhan lewat saya dan saudara. Amin. Maka itu kerahkan terus kekuatan saudara. Tahun ini belum selesai. Ini masih tahun keberapa ya? Nanti tahun keberapa? Ini bulan keberapa maksudnya Bapak Ibu? Ini baru bulan kelima. Bulan depan bulan Juni Bapak Ibu. Bulan Juni masih ada acara lagi. Bulan 7 masih ada acara lagi. Bulan 8 masih ada acara lagi. Dan selanjutnya masih ada acara lagi. Dan ini bukan sebuah sekedar acara. Ini kita sedang menggenapi janji Tuhan. Tiba-tiba waktu Tuhan ngomong ini, boleh slide selanjutnya. Sering kali kita berkata begini, ada kata worship, work, and service. Mau sampai kapanpun kita gak akan pernah hilang kata-kata ini dalam hidup kita. Bahkan Tuhan menitipkan satu bahasa, satu tata cara mungkin, satu ibadah mungkin, dan itu gak pernah hilang sampai nanti kita di surga. Saudara pernah berpikir gak, kalau Tuhan taruh hatinya dan Tuhan berkata begini, di surga nanti cuma menyembah, berarti ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan. Tiba-tiba Tuhan ngomongin satu ayat, boleh slide selanjutnya, berkata begini, di Keluaran 12:5 berkata begini, "Dan apabila kamu tiba di negeri yang akan diberikan Tuhan kepadamu, seperti yang difirmankannya, maka kamu harus pelihara ibadah itu." Intinya gini loh, berarti kamu harus pelihara mimpi itu. Mimpinya Tuhan dalam hidup saudara. Saya seringkali gini loh, saya catat seperti ini, ibadah itu dari bahasa aslinya ada kata namanya aboda. Dan ini berkaitan dengan ini bahasa Ibrani tapi selaras dengan namanya bahasa Arab. Yang artinya kalau Bapak Ibu pernah dengar kata ibadah, itu dari kata ini, avoda. Dan kita seringkali melupakan kata ini. Dan kita berpikir kita ini mengikuti sebuah acara. Kita ini cuma mengikuti sebuah mimpinya ibu. Kita ini sedang mengikuti visinya ibu. No. Tapi kita sedang mengikuti mimpinya Tuhan.
Seringkali Bapak Ibu sering mendengar kata ini enggak? Kalau kamu enggak bisa dengar dari Tuhan, kamu mendengar apa? Pemimpin kamu. Tapi seringkali kita berkata begini, aduh acara lagi. Aduh letih lagi. Aduh capek lagi. Tapi seringkali kita enggak sadar, itu mimpinya siapa? Mimpinya Tuhan. Saya catat seperti ini, runningnya cepat sekali Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pergi ke suatu tempat, ke suatu daerah, mungkin 3 hari, 4 hari, visi yang mimpinya ibu itu udah berbeda. Kemarin kita ngomongin anggur manis, kita ngomongin orkestra, ngomongin PRJ, ngomongin Transera. Saudara, kita KKR cuman hitungan hari dengan kalau Bapak Ibu kalau lihat baca kalau Bapak Ibu lihat berapa kalender kita hari ini, PRJ sama Transera itu berapa hari Bapak Ibu? Saya lihat anak-anak junior tuh nangis benar. Ada yang mau berhenti. Saya lihat istri saya tiap hari pusing Tuhan. Yang ini yang jiwa-jiwanya segini bagus. Seringkali gini loh, ada suatu hati yang perlu diseret. Ada suatu ketidaknyamanan yang perlu diseret. Ada suatu ada suatu erangan, tangisan sampai rumah. Gini loh Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu seorang pekerja di dunia sekuler, Bapak Ibu keluar dari pintu kantor saudara, selesai masalah saudara. Benar gak sih? Tapi kalau dalam dunia pelayanan, saudara keluar pintu Mahanaim sampai tempat tidur saudara masih memikirkan. Ya gak Bapak Ibu? Atau saya aja yang pernah ngerasain seperti itu? Semua pasti ngerasain seperti itu. Makanya seperti ini, peliharalah ibadah. Dari kata aboda, service, melayani, menyembah, dan bekerja. Ini akan pernah saudara tinggalkan. Bahkan sampai nanti di surga nanti. Boleh next slide. Tiba-tiba Tuhan ngomongin seperti ini. Di Kejadian 1 ayat 28 berkata begini. Kalau saudara berpikir visi yang ibu kasih itu berat banget. Visi yang ibu kasih itu wow, dari PRJ ke Transera. Ini abis ini mau apa lagi? Abis ini mungkin GBK Bapak Ibu. Mungkin Monas lagi gitu kan. Atau mungkin lagi nanti kita pindah kemana, ke IKN gitu kan. Bikin KKR yang paling besar di sana. Ya, who knows. Itu bukan mimpinya ibu. Itu mimpinya Tuhan. Itu bukan visinya ibu. Itu visinya Tuhan. Bersyukurlah saudara punya pemimpin yang selalu bekerja, melayani, dan menyembah. Ada satu peningkatan demi peningkatan, ada satu perjalanan demi perjalanan, ada satu perjalanan lagi. Dan saudara pikir itu gampang? Gak gampang saya tahu. Tapi kita akan terus kembangkan sayap kita. Tadi kita sudah terima 7 perjanjian, kita sudah terima 7 sayap. Mari kenakan itu. Tarik imanmu lagi. Tarik hatimu lagi. Tarik fashionmu lagi. Tarik semua yang Tuhan taruh. Tiba-tiba Tuhan kasih gini. Ini visi yang Tuhan taruh. Di Kejadian 1 ayat 8 berkata gini. Allah memberkati mereka. Memberkati siapa di sini dimaksud? Memberkati siapa? Luar biasa pedenya saudara. Keren banget. Hari itu Allah memberkati siapa? Adam dan Hawa. Dan memberkati siapa? Kita semua. Saya. Dan bilang lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Kalau Bapak Ibu baca ini ya, ini sekedaran mungkin Bapak Ibu, wow. Ini udah berapa ayat, berapa kali mungkin Bapak Ibu baca. Tapi tahu nggak? Ini visi yang Tuhan kasih. Di mana? Di lembaran pertama di Alkitab saudara, kalau saudara masih Alkitab kertas. Di pasal pertama. Dan Tuhan kasih visi ini. Kalau saudara berpikir visi yang Tuhan kasih ke ibu ini berat, visi yang Tuhan kasih ke setiap manusia lebih berat Bapak Ibu hari itu. Dunia baru pertama kali muncul hari itu mungkin. Adam dan Hawa baru dibentuk mungkin hari itu. Dan Tuhan kasih visi beranak cuculah dan penuhilah bumi. Itu visi yang berat mungkin. Kalau saudara mungkin hari ini saudara gak bisa tidur 30 hari 30 malam mungkin. Gimana caranya? Tapi saya catat seperti ini. Mungkin kalau saudara sekarang waktu saya lihat di Google sampai tanggal 20 Januari 2024 8 miliar sekian manusia yang ada di muka bumi ini. Apakah sudah penuh manusia di muka bumi ini? Saya rasa belum. Visi yang dari 2 orang Tuhan kasih, Tuhan bilang penuhi bumi hari itu. Beberapa tahun yang lalu ada seorang anak datang ke saya, dia mau nikah. Tiba-tiba waktu menikah dia bilang kayak gini, Kak,
Bayangin Kak, saya dikasih target 10 juta sebulan baru saya bisa menikahi wanita yang paling saya cintai hari itu katanya. Baru 10 juta aja dia udah pusing 7 keliling. Bayangin hari itu Tuhan bilang penuhi bumi, penuhi bumi, penuhi bumi. Dari 2 orang. Dan hari ini catat apa? 8,02 itu Januari Bapak. Berapa sekian miliar hari itu. Tapi waktu saya lihat ini, iya ya Tuhan ya. Seringkali kita ini orangnya cuma bisa apa ya? Cuma bisa waktu acara tiba-tiba muncul kita cuma bisa apa? Wow, apalagi nih? Apalagi nih Tuhan? Apalagi nih Tuhan? Aturan kitanya makin exciting Bapak Ibu. Waktu saya berdoa di Transera, waktu saya doa tiba-tiba saya cuma bilang gini, saya berpikir gini, saya ini orang yang ada di mezbah cuma terima apa? Cuma terima kadang-kadang tepuk tangan. Terima apa? Terima banyak cuman, wih bagus ya, acaranya keren ya. Tapi seringkali kita lupa, ada banyak orang yang berdoa di situ, ada banyak tangisan di situ, ada banyak apa? Erangan di situ, ada banyak apa? Ada banyak orang-orang yang menghabiskan waktunya pulang dari kerja tiba-tiba datang ke situ. Saya ingat banget Kamis sore tiba-tiba waktu saya doa di situ, tiba-tiba muncul siapa ya? Pak Samuel muncul doa di situ. Kak Puji 2 malam, saya juga ketemu Kak Puji hari itu, muncul tiba-tiba di situ. Saya mencoba merasakan apa yang mereka rasakan. Mereka jalan, mereka doa, mereka jalan, mereka doa. Saya rasa kita orang-orang yang sudah lupa seringkali. Dengan hal-hal dasar, dengan hal-hal yang sederhana, tiba-tiba kita cuma lihat apa? Kita mau lihatnya apa? Jiwa-jiwanya yang banyak. Kita cuma melihat apa? Hadirat Tuhannya yang dahsyat. Tapi kita lupa untuk membayar harganya, ngisi cawannya, bayar harganya, ngisi cawannya dan lain sebagainya. Dan saya nggak bilang saudara, itu yang saya lakukan. Mungkin orang-orang yang di depan. Mungkin. Dan seringkali kita melupakan ini. Kita cuma berpikir visinya terlampau berat, visinya terlampau besar, visinya terlampau berat, visinya terlampau besar. Tapi waktu saudara lihat kemarin, sekali lagi ucapan syukur yang keluar bukan dari hidup kita. Wow, sekali lagi Tuhan bawa, Tuhan bawa, Tuhan bawa dan Tuhan bawa. Tiba-tiba waktu Tuhan kasih ayat ini, rupanya visi visi kita ini masih terlampau kecil Bapak Ibu. Visi yang ada dalam hidup kita masih terlampau kecil. Mungkin visimu untuk keluargamu, untuk hidupmu masih terlampau kecil. Mungkin kau belum menyeret dagingmu, belum menyeret tubuhmu, belum menyeret apa lagi ya? Belum keluar tangisan mungkin, belum keluar erangan mungkin. Visi kita masih terlampau kecil. Saya berdoa hari ini kita kembali memperbaharui visi kita. Mumpung masih di bulan 5, berikan mimpi yang baru, mimpi yang besar. Buat hidupmu, buat kotamu, buat Indonesia pastinya. Bukankah apa yang kita doakan selalu terjadi Bapak Ibu? Apa yang kita perkatakan selalu terjadi. Apa yang kita ucapkan selalu terjadi. Kita pilih nomor berapa yang jadi. Kita minta ini yang jadi. Kenapa? Karena Tuhan itu mendengar setiap doa dan seruan kita. Dan itu yang jadi atas hidup kita. Amin. Visi Tuhan. Dan saya catat seperti ini. Boleh next selanjutnya. Atau dengan kata lain di Kejadian, di bahasa Indonesia bahasa kini berkata begini. Kemudian diberkatilah mereka dengan apa? Dengan ucapan. Beranak cuculah yang banyak, supaya keturunanmu mendiami seluruh muka bumi serta menguasainya. Rupanya bukan hanya mendiami bumi, tapi menguasainya. Di mana saudara hari ini ditempatkan, berkuasalah di situ. Apa yang di tanganmu hari ini, berkuasalah di situ. Di unitmu hari ini, berkuasalah di situ. Amin. Jadi bukan sekedar bukan sekedar kita hanya ya udah ini perjalanan, ini cuma ini cuma tugas, ini cuma pelayanan. Tapi Tuhan bilang berkuasalah di situ. Dengan apa? Dengan ucapanmu. Dengan apa? Dengan deklarasi, dengan perkataan yang kamu ucapkan sehari-hari, Bapak Ibu. Dalam terjemahan KBB kata mengurus itu mengelola. Jangan gini loh. Seringkali kita melihatnya gini loh. Kalau kita ngelihat, sorry ya Bapak Ibu, kalau saya lihat Pak Jos itu kan kayaknya keren banget ya. Umur kita padahal jauh banget gitu kan. Tapi Pak Jo bagi saya dia keren banget lah. Perkataannya, ucapannya, deklarasinya, saudara gantengnya gitu ya. Saudara pernah ngelihat seseorang gak sih memperhatikan seorang tiba-tiba, wow, even itu cowok ya kadang-kadang ya. Bukannya bengkok ya Bapak Ibu ya. Enggak, tapi seringkali pernah gak sih saudara memperhatikan seorang, tiba-tiba waktu kau memperhatikan seseorang, kok dia beda ya? Kok dia beda ya? Yang keluar apa? Yang keluar marah secara rohani, atau ingin kau mengejarnya masalahnya, atau hati kita cuek aja, dan kita merasa kita ini punya hati yang yang bebal aja gitu kan.
Saudara pikir, saya berpikir gini loh, nggak gampang saudara panas-panasan 2 jam. Dan engkau tetap, banyak orang tetap ada stay di situ, nggak gampang. Saya waktu lihat Pak Jos di Anggur Manis ya, di PRJ ya, itu sekitar 2 jam, 3 jam non-stop di situ. Pegang sendiri. Saudara pernah berpikir nggak, waktu engkau megang kayak gitu, bisa nggak kita? Atau kita marah sama diri kita, dan kita frustasi dengan diri kita. Dan kita nggak berani mengejar ke situ. Bagi saya ini suatu yang mengerikan sih. Dan waktu, boleh next slide dengan cepat saja. Waktu saya terima firman ini, Tuhan cuma bilang gini, bagaimana sih menerima semua janji Tuhan? Gak usah dari dari Mazmur, gak usah dari Matius, gak usah dari ayat-ayat selanjutnya. Saya baca, cuman saya belajar dari 1 pasal dari lembaran pertama, dan itu memberkati. Kemarin Pak Leo berkata begini, saya buka dulu. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan, boleh next slide, bagaimana kita menerima janji Allah. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi belum berbentuk dan kosong. Pak Leo itu bilang gini, chaos. Tapi bagi saya boleh nggak dari kekeosan, dari yang kelihatannya nggak ada, saudara menciptakan sesuatu di situ. Atau saudara lari dan meninggalkan itu. Dan saya rasa banyakkan orang lari dan meninggalkan. Dan memilih tidak menjadi penggenap janjinya Tuhan. Atau engkau memilih, engkau berdiri di situ, kau tetap di situ, dan kau membuat sesuatu di situ. Ibu yang selalu marah-marah sama kita, ayo ciptakan sesuatu, ramu sesuatu. Loh, gimana sih meramunya, nggak tahu. Rasa garam aja nggak tahu. Matchin sama gula aja nggak tahu rasanya mungkin kan. Campur aduk aja. Seringkali kita nggak bisa ngeramu kok. Memang kita nggak bisa ngeramu, kalau tanpa Tuhan kita nggak bisa ngeramu kok. Tapi dibilang seperti ini, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi apa? Samudera raya. Saudara pernah memejamkan mata saudara 2 jam aja? Saudara kena menabrak sesuatu banyak hal mungkin. Di rumah saudara aja deh. Dia bilang seperti ini, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan apa? Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Dibilang segini, bumi itu kosong, bumi itu chaos mungkin. Tapi di terakhir berkata gini, berfirman Allah, saya breakdown satu-satu. Gimana caranya engkau menggenapkan setiap janji Tuhan dalam hidupmu? Yang sederhana, dan ini seringkali kita lupakan. Apa? Pada mulanya apa? Tuhan. Saya rasa mau Transera, mau PRJ, kalau ibu ingin mendengarkan pada mulanya Allah, gak akan lakukan. Susah saudara, menjaga hati itu susah loh. Waktu di Holy Stadium pernah berkata gini, lawatan itu cuma berlangsung sekitar 10 tahun. Kita sudah berapa puluh tahun. Saudara gampang memanage itu? Gak gampang. Saya rasa di sini banyak unit-unit yang gak hadir kok. Untuk ibadah hari Senin aja, hari Sabtu aja banyak kita gak hadir kok. Kenapa? Karena memanage hati itu gak gampang. Saudara pikir ada di tempat ini gampang? Saya rasa gak gampang. Saudara harus tampil prima, tampil top, ibarat katanya ya. Saudara penari-penari berpikir itu gampang, berdiri di sini setiap hari, setiap minggu, gak gampang bagi saya. Mencari jalannya Tuhan, mencari clue-nya Tuhan, mencari gocekannya Tuhan. Tapi saya mau bilang gini, waktu engkau ingin menerima janjinya Tuhan, apa saya mau bilang gini, sumbernya apa? Tuhan dulu. Sumbernya apa? Selalu Tuhan. Waktu saya gini, bagaimana kalau kita nggak terima sumbernya Tuhan? Saudara pernah ingat ayat Alkitab berkata begini, kalau saudara nggak terima sumber yang dari Tuhan, saya kasih 3 contoh deh. Kalau saudara nggak terima sumbernya dari Tuhan, saya kasih contoh di 1 Samuel 18 ayat 7 berkata begini. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan. Katanya apa? Saul mengalahkan beribu-ribu raksa, tetapi Daud berlaksa-laksa. Ini source-nya bukan Tuhan. Hanya apa? Sumbernya apa? Perempuan-perempuan yang menari-menari hari itu. Saudara, hari itu saya rasa gini, Saul itu pilihan Tuhan. Pilihan Tuhan. Bahkan sampai hari kematiannya Daud gak berani untuk bunuh Daud hari itu. Tombak di depan matanya, dia gak berani bunuh Saul hari itu. Saya rasa bahasa saya, waktu dia bunuh Saul hari itu, dia mengecewakan, dia menaruh kesakitan di hatinya Tuhan mungkin. Dan dia berkata gini, bukan tanganku yang bunuh, mantan atasanku, mantan rajaku hari itu.
Saudara tahu nggak? Hari itu sumbernya bukan Tuhan. Saudara kalau baca lagi di atas, di ayat pertama, jadi bilang gini, hari itu Saul dan Daud hari itu habis menang pertempuran melawan Filistin. Saudara pernah bayangin gak sih, saudara menang nih ya, dari sebuah pertempuran, tiba-tiba iblis mengintip saudara di situ. Saudara menang dalam sebuah pertempuran hebat. Saul hari itu menang, dia raja Bapak Ibu. Walaupun Daud membunuh berlaksa-laksa, dia tetap rajanya hari itu. Kemuliaannya dia terima hari itu. Tiba-tiba iblisnya masuk di situ. Melalui siapa? Melalui wanita hari itu. Cuman apa? Perkataan, ucapan. Saudara pikir itu gampang? Saudara pernah dipuji yang lain gak dipuji? Sering? Saudara pergi turun ke tangga nangis-nangis, gue gak dipuji. Gue gak mau datang ibadah 3 minggu. 3 minggu aja Tuhan, 3 minggu. Minggu keempat gue datang. Minimal sebulan datang. Cuman karena source-nya, sumbernya bukan Tuhan. Dia pergi dan dia kehilangan banyak hal. Bukan banyak hal, dia kehilangan Tuhan. Bukan hanya kehilangan Tuhan, dia kehilangan destiny-nya. Saya kasih contoh kedua, itu Saul. Contoh kedua, Yudas. Saudara bisa buka di Yohanes 13 ayat 2, berkata begini. Ini acara khusus para kaum pria hari itu. Perjamuan makan terakhir hari itu. Pria, khusus pria, murid-murid Yesus dan para pria. Berkata begini. Ketika mereka, saudara ini makan terakhir Yesus sebelum dia disalibkan. Ketika mereka di suatu tempat, di tempat ibadah, mereka sedang makan bersama, catat di situ. Mereka sedang makan bersama dan iblis apa? Telah membisikkan rencana dalam hati siapa? Yudas Iskariot. Ini bendahara hebat Bapak Ibu. Bagi saya, Yesus memilih murid-muridnya bukan gitu loh. Dia saya pilih untuk dia mengkhianati saya. No. Ada suatu apa ya? Ada segini loh. Yang paling gampang gini. Saudara-saudara kalau saudara seorang pemimpin, saudara kan mencari orang-orang hebat tentu pastikan ya. Gak ada saya pilih dia supaya dia bisa nanti menjegalkan rencana Tuhan dalam hidup saya. Gak ada. Semua orang sama. Tapi dicatat seperti ini, mereka sedang makan bersama-sama Yesus dengan ke-12 muridnya hari itu. Dan iblis telah membisikkan rencana apa? Rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati apa? Mengkhianati Yesus. Dengan kata lain, pada hari itu iblisnya muncul. Makanya gini loh, seringkali, maafkan saya, kita terlampau naif kalau kita berkata gini, di tengah ibadah gak ada iblisnya. Ini ada Yesus Bapak Ibu. Di tengah-tengah ibadah muncul hati apa ya? Cuman sedikit berkata ini, ayo hianati Tuhanmu, ayo hianati Tuhan. Iblisnya muncul. Terlampau naif bagi saya kalau kita berkata, wah iblis itu cuma di luar ruang ibadah. Iblis itu cuma jauh-jauh di sana melihatin kita. Enggak, dia muncul dimanapun. Dikasih kebebasan sama Tuhan hari itu. Dan hari itu maka terjadilah hal yang sudah terjadi dan kita sudah tahu. Yang terakhir waktu saya ada di Papua. Waktu saya ada di Papua tiba-tiba saya waktu ngiringin keyboard ya, ngiringin pendeta muda Ibu Melinda gitu kan, khotbah gitu kan, tiba-tiba nggak ada bisikan apapun, nggak ada apapun, tiba-tiba di hati saya itu daerah merah Bapak Ibu. Saya tahu Bapak Ibu kalau tahu Papua spiritnya seperti apa, spirit kesakitan dan lain sebagainya. Tiba-tiba waktu saya ngiringin ibadah, waktu ngiringin khotbah beliau, tiba-tiba saya dibilang gini, coba kamu lihat ya. Tahu nggak? Waktu saya lihat ya, ada kesakitan di hati saya. Saya nggak pernah cemburu sama orang, jarang-jarang saya cemburu sama orang. So waktu saya lihat dia lagi, tiba-tiba ada suara berkata, kok bisa ya orang seperti dia punya gereja yang besar, punya pasukan yang besar. Dan tiba-tiba ada kesakitan di hati saya. Lalu saya tanya, ini sumbernya siapa ya? Saudara pernah ngalamin seperti ini gak? Tiba-tiba tanpa sekonyong-konyongnya saudara tiba-tiba ngerasakan seperti itu. Tiba-tiba roh lewat. Saya bilang gini, wah ini apa Tuhan ya? Waktu saya tiba-tiba ngiringin musik, tiba-tiba ini apa Tuhan ya? Tiba-tiba Tuhan ngomong kayak gini. Tuhan bicara dong tentang orang ini. Tiba-tiba Tuhan ngomong gini. Dia punya cinta. Dia punya durable. Punya ketahanan. Tiba-tiba waktu itu saya ngomong sama iblis, engkau dengar, dia punya cinta, dia punya durable. Gak ada di hati saya untuk punya rasa. Saudara pernah gak sih saudara punya iri rohani, atau hidup saudara flat-flat aja?
Tiba-tiba muncul aja kata-kata itu. Saya tahu ini source-nya bukan Tuhan. Saya tahu ini sumbernya Tuhan. Saya kebaskan. Saudara, kalau saudara sumbernya bukan Tuhan, maka kematian, engkau hanya mengadakan suatu acara biasa. Engkau hanya mengadakan keletihan demi keletihan. Capek demi capek. Tapi engkau akan kehilangan Tuhan di sana. Tapi kalau engkau tahu pada mulanya Tuhan, maka Tuhan akan menyediakan dan Tuhan akan menyiapkan jauh lebih besar dari apa yang kau pikirkan. Di atas kertas mungkin kita bisa cuman membawa jiwa 3.000, 4.000, 5.000. Tapi lihat pembelaan Tuhan kemarin, 20, 25.000, 35.000 yang hadir, yang datang menyembah kepada Tuhan. Maka saya mau bilang gini, dengarkan, kalau engkau hari ini engkau yang gak datang kemarin mungkin engkau yang gak datang di PRJ, engkau yang gak datang di Transera mungkin. Saya mau bilang gini, boleh gak engkau klik lagi hatimu, tanya lagi hatimu, ada gak sih erangan rohanimu sekali lagi, ada gak sih iri rohanimu sekali lagi, dan berkata ini cuma sekedar acara biasa kok. Tapi boleh gak engkau datang dan tanya Tuhan, Tuhan apa yang jadi bagian saya? Apakah hari-hari ini saya benar-benar mendengar suara Tuhan? Apakah hari ini saya benar-benar mendengar pada mulanya Tuhan, atau pada mulanya kamu sendiri kok? Atau pada mulanya hatimu sendiri kok? Atau pada mulanya hidupmu sendiri kok? Ini tentang saya kok. Atau engkau memberikan lebih dari apa yang mungkin Tuhan mau hari itu. Next slide. Pertanyaannya seperti ini. Bagaimana sih kalau kita tidak menerima janji Tuhan tadi? Tetapi gini loh, tadi dibilang sumbernya Tuhan, doa yang sesuai keinginan dan rencana Tuhan pastinya. Tapi gini, kenapa sudah berdoa dan tapi tidak dapat apa-apa? Saya berdoa gini, saya waktu semua orang pernah dengar ayat ini berkata begini, atau di Yakobus 4 ayat 3 berkata begini, atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Karena kamu apa? Salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan apa? Hawa nafsumu. Banyak gak seperti ini? Banyak Bapak Ibu, saya rasa. Semakin catat seperti ini, koreksi apa yang kita minta. Apakah yang kita minta itu memuaskan nafsu kita? Atau yang kita minta ini cuma apa? Sekedar apa ya? Cuman sekedar biar kelihatan baik, kelihatan oke, dan kelihatan apapun. Saya kasih contoh seorang yang bernama Hana hari itu. Hari itu Hana diledekin sama istrinya apa? Istri suaminya, ini kan ada 2 istri ya, ada Penina sama Hana. Saudara pernah disakitin sama seseorang gak sih? Waktu disakitin sama seseorang, saudara pasti berkata gini, lihat nanti kalau waktunya tiba. Wah, benar gak sih? Wah, lihat nanti kalau saya punya harta 30 triliun. Wah, lihat nanti. Dan saya rasa Hana hari itu punya hati seperti itu, tapi dia mungkin mengebaskannya. Saudara pikir gampang jadi orang mandul? Saya rasa enggak. Hari itu dibilang, si hari itu Penina lewat depan Hana berkata, iya aku punya anak. Lewat depan lagi, lihat Elkana kan semakin sayang sama aku. Motivasinya kalau hari itu cuma bilang sama Tuhan, Tuhan tolong kasih gue anak, Tuhan tolong kasih gue anak. Udah capek gue dihina-hina sama Penina. Benar gak sih? Ini loh Hana loh. Setiap kali dia lewat, Penina pegang-pegang perutnya, aduh sakit, saya kasih terjemahan gitu loh ya, sakit. Mungkin si Hana bilang mentang-mentang hamil. Sakit Bapak Ibu, sakitnya di mana? Di sini. Setiap kali Hana melihat itu sakit. Tapi apa yang dilakukan Hana? Dia minta, Tuhan tolongi aku. Motivasinya benar. Motivasinya mungkin gak belok ke kiri, gak belok ke kanan. Dia cuma bilang gini, Tuhan kasih saya anak. Sampai Samuel bilang, lo orang gila ya. Mungkin dia berdoa mungkin hari ini di gereja gitu ya bahasanya. Sampai kayak orang gila, cuman minta apa? Minta anak. Dia berdoa, ingusnya keluar, air matanya keluar, semuanya keluar. Sampai Samuel bilang, ini orang kerasukan setan. Tapi saya mau bilang gini, dengarin. Kalau motivasi kita benar, kalau hati kita benar, dan hari itu Tuhan memberikan apa? Anak sama siapa? Hana. Tapi saya catat begini, bukan hanya anak yang diberikan Tuhan, Dia berikan seorang apa? Nabi. Dari keturunan Hana lahir namanya Daud. Semua orang tahu.
Dari keturunan Hana yang dihina, yang dinista, yang disakitin, yang dihina, yang dinista, disakitin, lahir namanya keturunan apa? Raja-raja. Dari seorang keturunan, garis keturunan lahir siapa? Lahir yang namanya Yesus Kristus Tuhan. Makanya saya belum begini, waktu engkau berkata, Pak, saya sering dihina, bagus Bapak. Mungkin kau berkata, Pak, saya sering ngalamin sakit, bagus. Pak, saya sering diinjak-injak, bagus. Itu tempat terbaik engkau untuk bertemu dengan pribadinya Tuhan. Itu tempat terbaik Tuhan memproses hidupmu, Tuhan mengoreksi hidupmu, Tuhan untuk mengangkat engkau untuk menerima setiap janji-janji Tuhan, engkau untuk dekat dengan Tuhan. Saudara pikir waktu doa terbaik itu apa? Doa terbaik itu doa paling apa ya? Paling terasa sesak dalam hidup saudara. Itu doa terbaik kok. Gak ada doa terbaik itu waktu engkau have fun aja kelihatan baik-baik saja kok. Tapi justru dalam engkau dalam masalah yang paling kelihatannya paling besar dalam hidupmu, itu doa paling terbaik kok dalam hidupmu. Engkau akan mengerang, engkau akan menangis sekali lagi. Engkau minta, Tuhan tolong ya aku, Tuhan tolong ya aku, Tuhan tolong ya aku. Saya percaya junior-junior kemarin pada nangis-nangis kok. Ini kalau acaranya kacau gimana ya? Wah, balok keluar dari Ibu Ian gitu kan. Bukan dari Tuhan gitu. Wah, saya ingat banget waktu Jumat kita di sini, kita nangis-nangisan, Tuhan tolongi saya, Tuhan tolongi. Kak aku mundur ya kak aku capek kak. Wah banyak lah. Tapi boleh gak kita tetap berdiri, kita stay di situ. Koreksi hati kita, apa motivasi dalam hidup hati kita. Yang pertama itu, apa sumbernya Tuhan. Yang kedua seperti ini. Di Kejadian 1 ayat 2 berkata begini, berdoa dengan roh yang menyala-nyala. Ini bahasa yang sering kita dengar tapi sering kita lupakan Bapak Ibu. Di Mahanaim, di tempat ini, kalau saudara berdoa nggak roh menyala-nyala, selesai Bapak Ibu. Selesai. Dan yang kedua gini, saya catat di Kejadian 1 ayat 2, bumi belum berbentuk dan kosong Bapak Ibu. Hidup saudara pernah kosong? Gak kelihatan apa-apa? Tuhan pernah ngalamin Bapak Ibu. Gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Belum ada apa-apa, belum ada bentuknya, belum kelihatan ini nanti panggungnya di mana, ini mesbahnya di mana, ini tenda demi tendanya di mana, belum ada berbentuk apa-apa. Tapi bagaimana saudara menciptakan dari yang nggak ada menjadi ada? Atau saudara menciptakan yang nggak ada, ya udah lakuin, nggak tahu lagi mau ngelakuin apa. Tapi catat seperti ini, kalau engkau ingin menerima setiap janji-janjinya Tuhan, berdoa dengan apa? Dengan roh yang menyala-nyala. Dari yang gak ada menjadi ada. Ngerti apa yang mau kamu lakukan, ngerti apa caranya gimana. Mungkin kau meratap menyanyi gak sekali lagi, menyembah sekali lagi, berdoa sekali lagi. Dari kelihatannya kosong, dari kelihatannya tandus, dari kelihatannya gak punya harapan, tapi saudara membuatnya menjadi sesuatu yang dahsyat dan yang satu yang luar biasa. Tiba-tiba Tuhan kasih ayat di Yesaya 32 ayat 13. Boleh next slide, berkata begini. Waktu saudara ingin membuat sesuatu yang gak ada menjadi ada, tiba-tiba Tuhan bilang gini. Di Yesaya 32 ayat 13 sampai 15 berkata begini. Ratapilah tanah bangsaku yang ditumbuhi oleh semak duri dan putri malu. Bahkan juga segala rumahmu, tempat bergirang-girang di kota yang penuh keriaan. Sebab purimu sudah ditinggalkan. Mungkin kau kelihatannya, wah Tuhan kok gak ada janji Tuhan mana nih ya? Mungkin kau nggak ngelihat secerca apa ya, sebuah visi yang mungkin kau lihat, tapi catat seperti ini. Sebab purimu sudah ditinggalkan. Mungkin hatimu sudah mulai kosong dari ditinggalkan, dan keramaian kotamu sudah rata untuk selama-lamanya. Catat, selama-lamanya. Kelihatannya nggak ada harapan, menjadi bukit yang berubah menjadi kesepian. Bukit dan menara sudah menjadi tanah rata untuk selama-lamanya. Menjadi tempat kegirangan bagi apa? Bagi keledai hutan dan tempat makan rumput bagi kawanan binatang. Udah nggak ada harapan lagi mungkin. Mungkin kau berpikir hidup gue kayak gini-gini aja ya Tuhan. Pelayanan saya gini-gini aja ya Tuhan. Saya mau bilang gini, ada harapan buat saudara. Dibilang gini, sampai, catat sini, sampai dicurahkan kepada kita roh dari mana? Roh dari atas, maka setiap padang apa? Padang gurun dalam hidup saudara, kota saudara, mungkin bangsa saudara akan menjadi kebun buah-buahan. Dan dicatat seperti ini lagi. Dan dari kebun buah-buahan itu akan dianggap sebagai apa? Hutan.
Dengan kata lain gini loh, dari tempat yang tandus, kering, waktu engkau terima visi dari Tuhan, waktu engkau terima mimpi dari Tuhan, tempat yang tandus, kering, kerontang, gak ada apa-apa, tiba-tiba Tuhan bisa mengubahnya dari padang gurun menjadi kebun buah-buahan. Ini kan bukan yang kita nyanyikan, tapi dari kebun buah-buahan engkau lihat kebun buah-buahannya itu seperti hutan. Pernah lihat kebun buah-buahan seperti hutan, panjangnya seperti apa? Saya waktu di Argentina, saya melihat suatu pemandangan yang bagi saya ada mengerikannya, ada kerennya sih. Saya melihat namanya apa ya? Ladang garam itu berapa puluh kilo, seperti apa ya? Seperti salju gitu kan. Itu berapa puluh kilo. Benar-benar panjang banget. Berpuluh-puluh kilo. Itu ladang garam putih semua. Itu garam Bapak. Itu seperti hutan. Bayangin hari itu saya bilang gini. Waktu dibilang padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan. Dan kebun buah-buahan itu akan dianggap seperti hutan. Saya catat seperti ini. Yang menyala itu gak bisa disangkal. Kalau rohmu menyala itu gak bisa disangkal. Engkau mau diomongin seperti apapun, rohmu gak bisa disangkal Bapak Ibu. Karena engkau akan membakar banyak orang di sekitarmu. Dengan apinya Tuhan. Orang yang menyala-nyala saya catat tidak bisa dibungkam oleh apapun juga. Saudara, kalau saudara tahu ya, yang benar-benar kerja kemarin transfer itu satu bulan atau berapa minggu sebelumnya. Ibu masih di gereja masih bilang gini, kita mau tetap lanjutkan tanggal 17 atau tidak. Saya gak tahu itu malu, itu gak enak sama ibuin atau apa gitu kan. Bilang lanjutkan, wah lanjutkan. Itu gak gampang Bapak Ibu. Tapi catat gini, orang yang menyala-nyala itu gak bisa dibungkam oleh apapun juga. Hatimu, hidupmu gak bisa dibungkam oleh apapun juga. Amin. Next, yang ketiga, ya catat seperti ini. Cari rema. Tadi yang pertama apa? Pada mulanya apa? Allah. Yang kedua apa? Berdoa dengan roh yang menyala-nyala. Yang ketiga, ayat Kejadian 1 ayat 3 berkata begini. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Boleh gak kamu ganti? Berfirmanlah. Siapa nih? Sebutkan nama saudara. Jadilah terang, lalu terang itu jadi. Apa yang kau minta hari ini? Berfirmanlah ibuin gitu kan. Jadilah transfer bright and bloom. Maka bright bloom and bloom itu jadi. Saudara itu punya kuasa yang sama. Karena kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Kalau saudara diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, berarti saudara adalah Allah. Ada yang bilang Allah kecil, ya apapun lah ya sebutkannya. Tapi berfirmanlah Allah, maka jadilah terang itu, lalu terang itu jadi. Saudara, setiap minggu kita lakukan yang sama. Setiap minggu kita lakukan kerjakan yang sama. Kita berdoa, kita lakukan tindakan profetik, kita apapun kita lakukan. Kita urusin darat, laut, dan udara. Saudara pernah berpikir gak sih seperti itu? Dari tempat yang kelihatannya terpencil di kota Bekasi ini gitu kan. Berfirmanlah. Maafkan saya, bahasa saya seperti ini. Saudara, dari tempat yang cuma satu SD mungkin, dari satu TK, tiba-tiba ibuin mendapat visi dari Tuhan. Dari TK, SD, gedung tengah, yang disebutkan gedung kecapi, gedung-gedung yang lainnya, gedung-gedung yang lainnya. Maka itu jadi, GWR jadi, semuanya jadi. Karena apa? Karena apa? Terima apa? Mimpi, visi dari Tuhan. Saya tergelitik. Waktu saya terima ini, saya cuma bilang gini, Tuhan, gila ya Tuhan ya, gue ada di tempat yang keren, saya ada di tempat yang besar, saya ada di tempat yang luar biasa. Kalau kita gak menerima minimal secerca kebesaran itu, secerca visi itu, dan kita cuma ikut-ikutan, kita duduk di sini, pulang ibadah kita selesai, pulang ibadah kita nangis lagi di rumah, kan ngeri Bapak Ibu sebenarnya. Tapi boleh gak? Engkau tuh punya apa ya? Punya kuasa yang sama. Boleh gak engkau firmankan sekali lagi, kau perkatakan sekali lagi janji-janji Tuhan dalam hidupmu. Kita ini penggenap janjinya Tuhan. Catat begini, saya contoh gini, doa profetik, firmannya, janjinya, kita bersepakat dilakukan dengan iman, dan itu jadi kok. 2 Korintus 4 ayat 13 berkata begini, namun karena kita memiliki roh apa? Iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Saya balik, intinya gini loh, waktu kita belum mendapatkan apa-apa, berarti dengan kata lain kita gak percaya kok, makanya kita gak mendapatkan apa-apa.
Saya belum mendapat apa-apa. Kenapa? Karena kita hanya sekedar followers. Dan saya waktu dapat firman ini, Tuhan ampuni saya. Boleh gak paradigmanya sekali lagi diubah? Caranya diubah sekali lagi. Karena firman Tuhan berkata begini, namun karena kami setiap kami yang di tempat ini memiliki roh iman yang sama, sebab ada tertulis aku percaya, sebab itu aku akan berkata-kata, maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Saya percaya di tempat ini memperkatakan firman tiap hari. Dari deklarasi apa? Deklarasi sebutkanlah. Saya aja di radio deklarasinya banyak banget gitu kan. Dari deklarasi 28 Oktober dari tahun 1928 mungkin ya, masih ada ya. Sampai deklarasi kemarin Israel yang terakhir. Deklarasi apa? Deklarasi Black and Blue mungkin. Saya punya apa ya? Dulu dikasih sama siapa ya? Dari MDF itu deklarasi setebel ini Bapak Ibu. Perkatakan firman. Masalahnya saudara baca atau enggak? Masalahnya saya baca atau enggak? Padahal firmannya berkata, kita ini punya roh yang sama. Atau kita terima yang sama. Kita terima yang sama. Bahkan yang di luar sini lebih gede dari tempat ini. Kalau Bapak Ibu lihat tempat-tempat lain, maksudnya gitu ya, cabang-cabang Manem itu lebih apa ya? Lebih sensasional mungkin. Speakernya lebih bagus mungkin. Cabang-cabangnya tempat kita banyak tahu lah ya, gereja-gereja di sekitar kita ya. Kayaknya lebih keren ya, lightingnya lebih keren dari kita, dari tempat ini ya. Kenapa? Kita punya iman yang sama. Makanya saudara, maafkan saya saudara gak akan pernah temukan seorang pemimpin seperti Ibu sebagai saya 8 tahun di gereja di tempat lain, gak ada pemimpin yang pengen anak buahnya lebih maju dari dirinya. Saudara kan gak akan pernah menemukan seperti itu. Makanya bersyukurlah di tempat ini. Dia tetap jorokin, ayo maju, jorokin lagi maju. Walaupun ada air mata, jorokin aja maju. Kenapa? Karena kita punya roh iman yang sama. Kalau engkau punya roh iman yang sama, engkau akan menangkap itu. Dan engkau akan taruh di hatimu. Saya catat seperti ini, contoh. Saudara ingat waktu Yesus di bumbungan Bait Allah? Apa yang iblis buat? Dibilang gini, jatuhkan dirimu, malaikat akan menatang kau, ubah roti ini menjadi apa? Ubah batu ini menjadi roti. Punya iman yang sama. Iblis aja hari itu mendikte Yesus. So siapa saudara? Siapa saya? Tapi kalau saudara nggak punya iman yang sama, saudara nggak punya apa ya, nggak punya percaya yang sama, dan saudara nggak berkata-kata dengan iman yang sama, saudara akan habis hari itu. Saudara pergi ke provinsi, kalau saudara nggak punya iman yang sama, perkataan yang sama, roh iman yang sama, habis kita hari itu. Karena iblis akan seperti singa yang mengaum-ngaum, melihat titik terlemah saudara di tempat mana, di saat mana, di tempat mana, di saat mana saudara paling lemah, paling kritis. Tapi hari itu Tuhan berkata begini, Yesus berkata begini. Dia enggak melakukan apa yang diintimidasi iblis hari itu. Masalahnya, saudara terima intimidasi dari iblis atau saudara membungkam apa yang iblis perkatakan dalam. Dan ini saya waktu tiba-tiba waktu baca ini tiba-tiba Tuhan buka satu ayat Bapak Ibu. Saya boleh minta salah satu orang enggak, karena bahasa Inggris saya kurang bagus ya Bapak Ibu ya. Saya minta, ini rencana Tuhan, ini hati Tuhan Bapak Ibu. Boleh salah satu, ya Daniel boleh. Buka di Exodus 1 ayat 17 berkata, boleh dibacain Neil? Tapi ini keren banget sih, ini dari King James Version dan ini bagus banget. Ini saya suka banget. Boleh buka? Baca Neil? Exodus 1 ayat 7. Ya, baca Neil. And the children of Israel were fruitful and increased abundantly and multiplied and waxed exceeding mighty, and the land was filled with them. And the children of Israel. And the children, ini kencang banget. Maaf. Yeah. Enggak bagus kok. And the children of Israel Wis. were fruitful and increased abundantly and multiplied and waxed exceeding mighty, and the land was filled with them. Saudara, kalau saudara baca ini keren banget loh Bapak Ibu. Keluaran 1 ayat 7. Kalau terjemahan Indonesia berkata begini, orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang apa?
jumlahnya mereka bertambah banyak dengan dahsyat berlipat ganda sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Ini janji Tuhan. Tapi bahasa Inggrisnya saya breakdown satu-satu seperti ini Bapak Ibu. Dicatat seperti ini. Fruitful, berbuah. Saya catat seperti ini. Yang dipercayakan di tangan saudara itu harus apa? Berbuah lebat. Coba lihat tangan saudara. Apa yang dipercayakan Tuhan di tangan saudara hari ini? Apa yang di tangan yang Tuhan percayakan di tempat saudara hari ini? Yang Tuhan percayakan hari ini ada MOG mungkin di tangan saya. Ada apa? Ada radio mungkin. Ada rumah singgah Roxy di Jakarta mungkin. Dan firman Tuhan berkata apa? Berbuah lebat. Harus berbuah lebat. Genapi janji Tuhan dalam hidup saudara. Ini firman, ini bukan buat orang lain, ini buat saya dan saudara. Berbuah lebat, gak ada yang mundur. Kata berbuah itu gak ada yang mundur saudara. Minimal saudara stay di situ dan saudara maju lagi. Berbuah lebat. Dan saya catat seperti ini, gak ada aja pertambahannya. Saudara pernah dapat sesuatu gak tiba-tiba kok ada aja ya? Ada aja. Berbuah. Dan berbuah dengan sangat lebat. Dan yang kedua boleh baca Neil. And increase abundantly. Dan bertambahnya melimpah. Yang sudah di tangan saudara itu bertambahnya melimpah. Bertambahnya melimpah gini. Udah bertambah dan bertambahnya pun berlimpah bahasa saya. Bukan mundur, bukan habis. Waktu saya baca ini, iya Tuhan, ini harusnya jadi atas hidup kita, atas hidup saudara. Karena Mahanem sudah terima itu dan kita berhak menerima itu. Amin. Dan yang ketiga apa? Multiply. Koreksi hidup kita, koreksi hidup saya Tuhan, koreksi hidup saudara. Apa? Multiply itu gini, dari 1 jadi 2. Dari 2 jadi apa? 4. Dari 4 jadi apa? 8. Dari 8 jadi apa? 16. Bermulti. Hidupmu harus bermulti. Kenapa? Itu janji Tuhan saudara. Janji Tuhan. Janji Tuhan yang harus engkau terima, janji Tuhan yang harus engkau nikmati, janji Tuhan yang harus engkau jadikan daging atas hidupmu. Kenapa? Itu di lembaran pertama, itu di pasal pertama, itu firman yang harus jadi daging atas hidup saudara. Dan selanjutnya berkata begini, and walks apa? Exceeding mighty. Next selanjutnya slide selanjutnya. Tadi kita sudah berbuah and increase abundantly, bermultiply, dan dibilang gini, and walks exceeding mighty. Artinya gini, tersebar. Dari buahmu itu tersebar. Dari yang engkau terima itu tersebar. Saya catat gini, tanahnya dipenuhi oleh apa? Dibilang gini, tanahnya dipenuhi oleh orang-orang Israel hari itu. Artinya gini loh, saudara, paling gampang saya catat gini, Tuhan maunya apa? Apa yang Tuhan mau, bukan apa yang Tuhan, ya gitu loh. Seringkali kita memfilter apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Pernah ngalamin gak sih? Seringkali gitu, yang Tuhan maunya ini, gue berkata gini, Tuhan gue gak sanggup Tuhan. Boleh gak segini Tuhan? Dari tadinya Tuhan maunya 7, tiba-tiba Tuhan boleh gak 2 aja Tuhan? Daging gue sakit Tuhan, gak kuat Tuhan. Dan seringkali engkau memfilter apa yang jadi maunya Tuhan. Mungkin gerejamu maunya, Tuhan bilang, Tuhan ngomong 30.000 orang. Dan kau memfilter, Tuhan itu banyak biayanya Tuhan. Dan kau memfilter, boleh gak 3.000 aja Tuhan? Seringkali kita memfilter setiap janji Tuhan dalam hidup kita. Tuhan bilang gini, Tuhan maunya yang besar, kita maunya yang cukup. Kita maunya yang biasa aja. Kenapa? Karena kita berpikirnya gini, kita gak berpikir kalau itu adalah Tuhan maunya and walks exceeding mighty. Saya mencatat gini loh, saudara pernah ngelihat tersebar seperti apa? Contoh paling gampang yang tersebar seperti apa? Saudara pernah ngelihat yang namanya ada Mart di depan, ada Indo, ada apa? Ada Alfa. Saudara ingin melihat janji Tuhan dalam hidupmu? Lihat 2 itu aja. Tuhan harusnya janji Tuhan dalam hidup saya seperti itu. Saudara pergi ke Sorong, saudara lihat itu ada Indomart dan Alfa. Saudara pergi kemana lagi, saudara lihat apa ya, supermarket itu. Tuhan maunya itu Anda, saudara dan saya tersebar seperti itu. Tuhan mau kita terus tersebar seperti itu. Apa yang di tangan kita tersebar.
Dan itu juga janji Tuhan buat setiap kita. Dan itu juga yang Tuhan mau kok buat setiap kita. Itu juga yang Ibu In mau buat setiap kita. Jadi gini loh, boleh gak taruh itu sekali lagi. Mumpung ini masih bulan 5 Bapak Ibu. Masih ada bulan-bulan yang lain. Buat hidupmu, buat karunia yang Tuhan taruh dalam hidupmu. Itu tersebar. Waktu engkau menyentuh orang mungkin ada karunia kesembuhan. Dan karunia kesembuhan itu apa? Tersebar. Dari hidupmu bermultiply. Dari hidupmu and increase abundantly. Dari hidupmu berbuah. Tapi saya catat gini Bapak Ibu. Dan saya cari seringkali dalam sebuah penggenapan janji ini ada sebuah namanya pertandingan apa? Iman. Dan seringkali juga kita kalah dalam pertandingan iman itu. Tapi masalahnya saudara mau kalah atau saudara mau menang. Seringkali gini loh, saya catat seperti ini. Rupanya, boleh next slide. Rupanya makin dekat dengan janji Tuhan, salah satu cirinya yang paling gampang, dan ini sering Ibu sebutkan, makin apa? Makin bertumbuh dan makin berkembang rupanya. Salah satu engkau menerima setiap janji Tuhan, mungkin engkau berkata begini, engkau berkata seperti Keluaran 1 ayat 7, orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya, mereka makin bertambah banyak dan makin dahsyat, makin berlipat ganda, sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Waktu kita menerima janji Tuhan, tiba-tiba engkau mungkin berkata begini, apa namanya? Rupanya salah satu ciri yang paling gampang dilihat adalah apa? Bertumbuh dan berkembang. Saya waktu terima firman ini saya cross check hati saya. Apakah saya sudah bertumbuh dan berkembang? Saya berdoa mungkin tempat-tempat hati-hati yang mungkin hati-hati yang mandul hari-hari ini. Hati-hati yang kecewa hari-hari ini. Mungkin kau bukan hanya kecewa dengan rekan-rekan, bukan dengan teman, bukan hanya kecewa dengan dosenmu mungkin. Mungkin kau seringkali kecewa dengan Tuhan mungkin saya bilang. Tapi boleh enggak rubah hati. Rubah hati kita hari ini. Tuhan berkata ini janji Tuhan. Ini mimpi Tuhan buat hidup kita. Ini mimpi Tuhan. Dan Kisah Para Rasul 7:17 berkata begini. Tetapi makin dekat genapnya janji yang diberikan Allah kepada Abraham, maka makin bertambah banyaklah bangsa itu di Mesir. Makin bertambah banyaknya bangsa itu di Mesir. Saya berdoa Bapak Ibu, ada satu iman yang baru. Saudara melihat melihat anggur manis, saudara melihat break and bloom, itu bukan cuma sekedar itu sebuah acara yang engkau lewati sekali lagi. Tapi boleh gak buka hati saudara berkata, Tuhan sekali lagi engkau membawa saya menggenapi setiap janji Tuhan dalam hidup saya. Boleh gak waktu engkau melihat itu yang ngalir ucapan syukur? Boleh gak kau waktu engkau lihat itu yang ngalir yang ngalir sebuah gratitude. Bahwa engkau berkata gini, saya ini bukan cuma sekedar ibu rumah tangga. Pak, saya ini bukan cuma sekedar bapak yang hanya bekerja di sebuah tempat usaha, pelayanan, hanya sekedar pelayanan biasa. Mungkin kau berkata, saya ini cuma sekedar menghabiskan waktu saya di pelayanan saya. Tapi boleh gak engkau grow up sekali lagi. Engkau paksa imanmu sekali lagi. Paksa hidupmu sekali lagi. Sampai dari padang gurun itu tiba-tiba berubah menjadi kebun buah-buahan. Dari kebun buah-buahan itu engkau melihat namanya hutan belantara. Dan engkau matamu memandang, engkau melihat melihat lawatan di mana-mana. Engkau melihat kesembuhan di mana-mana. Engkau melihat banyak orang menikmati Tuhan di mana-mana. Kalau Bapak Ibu lihat kemarin dari satu tempat, dari satu tenda kepada tenda yang lain, dari satu tempat yang mananya kalau orang masuk pesta gitu ya. Saya waktu saya ke depan saya melihatnya seperti ini. Waktu saya mau arak-arakan saya lihat ada satu kejadian. Ada orang yang sibuk ngantri. Wah, udah tangannya satu makanan, tangannya lagi satu makanan, dia masih ngantri. Tapi ada orang yang duduk udah nggak dapat apa-apa, diem cuman liatin. Capek panas. Tapi seringkali itu terjadi atas hidup kita. Kenapa? Karena kita udah capek dengan banyak hal. Orang lain menikmati banyak hal, kitanya gak nikmatin apa-apa. Kenapa? Karena
gak ada roh yang menyala-nyala sekali lagi di hidup kita. Saya berdoa biar hari ini ada roh lagi yang dibangkitkan atas hidup kita. Ada semangat yang mungkin patah hari-hari ini dibangkitkan lagi. Mungkin kau berkata, Bu, apa lagi Bu? Apa lagi? Bukan Bu, apa lagi? Enggak, caranya mungkin bahasanya sama. Tapi engkau berkata, ayo Bu, kerjakan lagi. Ayo Bu, bilang lagi. Ayo Bu, minta lagi. Ayo Bu, apa lagi. Cara menangkapmu beda. Cara hidupmu menerima semua mimpi. Dan engkau menggenapi setiap janjinya Tuhan berbeda. Amin. Tuhan Yesus memberkati.